Ada yang menuduh, oh Ardi Armando itu memang merelakan dirinya dibayar 200 miliar buat digebukin. Orang gila. Yang mau mati dipukulin dibayar 200 miliar. Yang bener aja loh. Manusia kagak yang ngomong begitu. Sekarang giliran politisi PDI Perjuangan, Deddy Sitorus. Terima kasih Bang Karni. Pertama-tama saya ingin menyampaikan rasa prihatin terhadap apa yang dialami oleh saudara Adi Armando. Dan saya berpendapat tidak ada manusia yang pantas kita layak diperlakukan seperti itu. Tidak ada satu manusia pun yang pantas diperlakukan seperti kemarin. Karena diperlakukan seperti binatang, tidak ada harga, itu manusia. Dan tidak ada satu orang pun di Republik ini yang boleh melakukan hal seperti itu. Tidak boleh. Atas alasan apapun. Seperti tadi kawan saya mengatakan bahwa ini orang bikin banyak masalah, menyinggung banyak orang. Itu juga tidak bisa menjadi alasan untuk memperlakukan dia secara tidak manusiawi. Karena ini negara hukum. Negara yang penduduknya punya agama yang kuat. Hal seperti ini terjadi membuktikan betapa munafiknya kita dalam berbangsa, dalam berhukum, dan dalam beragama. Ini mempermalukan kita semua. Dan semakin membuktikan bahwa negara kita ini dengan segala kelebihan kebudayaan kita yang begitu hebat, terbukti memang hanya menyumbangkan satu kata dalam perbendaharaan dunia, amok. Jadi kita harus sama-sama sadar bahwa ada persoalan yang sangat mendasar di kita di sini. Itu satu dulu. Nah, yang kedua terkait gerakan mahasiswa, saya kira tidak ada masalah. Anytime, kapanpun, dimanapun mahasiswa sebagai penjaga moral bangsa bersuara, melakukan aksi, silakan. Dan sudah terbukti bahwa polisi menjaga di seluruh Indonesia demonya bisa berjalan dengan baik. Walaupun saya ingin katakan juga kepada adik-adik saya mahasiswa, di semua aksi itu juga terjadi kekerasan oleh mahasiswa. Terjadi perusakan fasilitas-fasilitas publik. Ini menjadi tantangan. Tadi Anda mengatakan bahwa 98 sudah lewat, kami 2022. Saya ingin challenge. Gerakan 2022 adalah gerakan tanpa kekerasan. Gerakan tanpa keperusakan sarana-sarana publik. Disitulah yang akan membedakan Anda. Karena kalau soal poin-poin tuntukan, itu normatif, biasa, sama semua. Jangankan Anda, kita yang di DPR sudah mati-matian. Soal minyak goreng kah? Soal kenaikan bahan pokok kah? Itu semua sudah oke. Tetapi yang akan membedakan Anda dari senior-senior Anda adalah ketika dalam gerakan mahasiswa tidak ada wajah kekerasan. Karena itu bukti dari kedewasaan kita dalam berbangsa. Ya kalau masih sama seperti yang kita lihat di media sosial, pukul polisi, rusak pagar, ini semua apanya yang beda? Nggak ada bedanya. Saya mendukung, kami mendukung gerakan mahasiswa. Karena kami juga membutuhkan itu agar kami juga bisa memperkuat tekanan terhadap perubahan-perubahan yang kita harapkan terjadi. Dan kami menghargai idealisme daripada mahasiswa. Tetapi memang realitanya saya sebagai anggota DPR mengubah sesuatu tidak seperti makan cabai, Pak. Kita gigit langsung pedas, tuntut hari ini besok berubah. Bung Jamil tahu persis. Permintaan Anda misalnya soal bauran energi misalnya, itu proses yang panjang sekali sekarang sedang terjadi. Ya, soal konflik agraria, soal pengangkatan guru honorer, perawat honorer, itu semua persoalan kebangsaan kita. Tetapi pahamilah bahwa semua yang kita tuntut muaranya satu, APBN. APBN-nya 2.000 triliun, Pak. Kalau semua tuntutan itu mau dipenuhi melalui APBN yang segitu, mari, apa yang bisa kita lakukan? Mari kita lihat 30% untuk pendidikan, 20% untuk pertahanan, sekian persen untuk kesehatan. Lawangnya dari mana? Itu supaya sesuatu yang konkret juga gitu ya. Nah yang ketiga, soal yang kejadian kemarin. Nah inilah, memang orang sesuai dengan undang-undang tidak harus minta izin kepada polisi. Ya. Tetapi yang menjadi persoalan kita hari ini adalah, dan terutama ini sejak 2014. Saya sangat meyakini bahwa kelompok-kelompok yang bergerak kemarin ada kelompok yang sama sejak 2014, 2015 hingga hari ini. Orang-orang yang sama yang terlibat dalam penunggangan aksi-aksi ini. Kelompok-kelompok yang sama, baik secara pribadi-pribadi maupun secara terorganisir. Ya. Jadi ini yang saya kira nanti menjadi tugas Bapak Kepolisian, meskipun ini tidak mudah. Pasti tidak mudah. Yang saya sayangkan adalah kemudian ketika, karena bangsa ini sudah sangat lekat dengan medsos,
terjadi teori-teori konspirasi ya, yang kemudian otak-atik Gatuk seolah-olah ada pembenaran. Ini bahaya. Ada yang menuduh, oh Ardi Armando itu memang merelakan dirinya dibayar 200 miliar buat digebukin. Orang gila. Yang mau mati dipukulin dibayar 200 miliar. Yang bener aja loh. Manusia kagak yang ngomong begitu. Bahwa polisi lah yang sebenarnya beroperasi, mukulin begini begono, provokasi. Hantu blau, ngomong enak loh. Dari mana? Ini kan omongan comberan yang dilepas di ruang publik. Sehingga akhirnya apa? Terus terjadi distrust antara masyarakat dengan lembaga pemerintah, dengan aparat keamanan, dengan sesama anak bangsa. Ini musuh kita sekarang. Kalau saya bisa katakan sekarang musuh kita pegiat sosial, media sosial. Inilah mengacaukan bangsa ini. Dan tidak hanya di Indonesia, di seluruh dunia kecenderungannya sama. Gampang banget kita bilang tadi, oh banyak lihat di media sosial. Apakah yang ada di media sosial kebenaran? Siapa yang tahu? Lalu kita bicara di depan umum. Ini hati-hati. Karena begitu banyak sekarang bertebaran informasi-informasi kacau yang akan merusak. Saya ingin bilang, bangsa ini kalau terus seperti ini tidak ada jaminan tetap yang namanya NKRI. Karena apa? Di depan kita kekerasan itu sudah jadi budaya. Mari kita lihat sejarah panjang. Adakah tahun tanpa kekerasan di Republik ini? Tidak ada tahun tanpa kekerasan. Selalu ada kekerasan. Dan saya bangga bahwa polisi ya kemarin mampu menjaga aksi-aksi adik-adik mahasiswa. Juga tidak melakukan kekerasan. Bayangkan, sampai ada bilang kenapa polisi yang pengendali massa ditarik, malah yang lindungi polisi yang biasa. Dia tidak tahu kejadian. Bahwa pada saat itu sudah bubar. Anak-anak mahasiswa sudah pulang, tinggal sedikit orang. Lalu terjadilah gerakan kekerasan itu. Tetapi ini diambil-ambil, dicomot informasi ini untuk membentuk sebuah teori. Untuk mengacaukan keadaan. Dan bagi saya orang-orang kayak gini jahanam nih. Inilah yang akan merusak bangsa ini. Sehingga semua saling curiga, semua saling membenci, semua saling menuduh. Kalau kita sudah tidak percaya lagi pada aparat hukum, ya sudah, mari kita bilang. Kalau kita sudah tidak percaya lagi. Nah, terkait dengan tuntutan tadi, saya kira jelas. Saya katakan di sini, tidak ada yang namanya amandemen. Itu jelas sekali. Tidak ada proses politik yang terjadi dalam rangka amandemen, kecuali wacana. Tidak ada proses politik yang terjadi dalam rangka 2 periode maupun penundaan pemilu. Tidak ada satu langkah politik. Orang berwacana, ya karepmu. Namanya negara demokrasi. Orang kalian bilang Jokowi turun boleh juga kok. Masa bilang 3 periode salah? Yang salah itu gerakan politiknya. Itu yang kita tentang. Dan hari-hari kemarin terbukti tidak ada. Bahwa ada 3 ketua partai politik. Lalu ada 2 menteri yang bicara soal itu. Itulah yang kita tentang wacananya. Gitu loh. Tapi terus kemudian untuk membingkai ini menjadi sebuah kejahatan kolosal, saya kira juga berlebihan. Halusinasi. Jadi kita jangan berandai-andai. Pak Jokowi tinggal sisa 2 tahun. 2 tahun lagi akan ada kontestasi politik. Mari. Siapa yang mau jadi presiden silakan. Persoalan-persoalan yang dihadapi bangsa ini adalah persoalan semua. Dan tak seorang Jokowi pun bisa menyelesaikan itu. Perlu semua stakeholder masyarakat, seluruh kelompok masyarakat bersama-sama. Kita tuntut presiden juga tidak akan bisa. Tidak ada presiden bisa melakukan sesuatu tanpa proses perundang-undangan, tanpa proses pendanaan APBN, dan seterusnya dan seterusnya. Tetapi memang kita tidak boleh berhenti untuk menuntut. Silakan. Sepanjang itu tidak bertentangan dengan hukum, sepanjang kita tidak merusak fasilitas publik, mau setiap hari pun kita demo, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Silakan. Terima kasih.